Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar anak-anak sekalian pada hari ini? Semoga baik-baik dan sehat selalu. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang materi produksi massal. Materi ini adalah materi kelas 12 bab 1, produk kreatif dan kewirausahaan. Kompetensi dasar 310 menganalisis rencana produksi massal. 410 membuat perencanaan produksi massal. Jadi KD-nya KD 310 dan KD 410. Nah, berikut kita lihat tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari KD 310 dan 410, peserta didik diharapkan dapat memahami produksi massal, maksudnya memahami pengertian dari produksi massal. 2. Mengidentifikasi perencanaan produksi dan tahapan produksi massal. 3. Menganalisis dan mempresentasikan proses produk suatu perusahaan. 4. Mempresentasikan rancangan produksi massal sesuai kompetensi keahlian masing-masing. Berikut apa pengertian produksi massal? Produksi massal itu adalah sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Jadi sebuah metode untuk kita memproduksi barang dalam jumlah yang besar dan biaya yang rendah setiap unit. Sifat-sifat produksi massal itu pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar, sistem produksi berurutan, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, bahan-bahan dipindahkan menggunakan mesin, dan mesin membuat produk bersifat khusus. Nah, yang pertama itu adalah produk dihasilkan dalam jumlah besar. Ketika diproduksi secara massal atau dalam jumlah yang banyak, maka memang hasil dari proses produksi itu hasilnya dalam jumlah yang besar. Contoh, kita memproduksi sandal, tentunya kita memproduksi dalam jumlah yang banyak, lalu tinggal dikirim ke para pelanggan. Berikut sistem produksinya berurutan, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak karena rata-rata sudah menggunakan mesin karena dia produksi massal. Barang yang dipindahkan atau bahan-bahan dipindahkan menggunakan mesin karena dan produksi banyak dan ciptakan banyak mesin-mesin, sehingga pemindahan barang-barang juga menggunakan mesin. Bahkan ada yang menggunakan sistem robot. Mesin membuat produk bersifat khusus. Artinya bahwa kalau menggunakan atau membuat sandal, ya mesinnya khusus untuk pembuatan itu, jadi khusus. Perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Tahapan-tahapan perencanaan produksi. Yang pertama, mempersiapkan perencanaan produksi meliputi perkiraan permintaan, pasar, dan proyeksi penjualan. Kedua, membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. Yang ketiga, membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. Merencanakan pengadaan bahan baku. Menjadwalkan proses operasi setiap order. Menyampaikan jadwal penyelesaian order kepada pelanggan. Jadi ini adalah tahapan-tahapan perencanaan produksi. Persiapkan perencanaan, buat jadwal, merencanakan pengadaan bahan baku, membuat jadwal order, dan menyampaikan jadwal penyelesaian order kepada pelanggan. Jenis perencanaan produksi: perencanaan produksi jangka pendek, perencanaan produksi jangka panjang. Jadi ada rencana produksi jangka pendek, ada juga rencana produksi jangka panjang. Berikut fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Menjamin perencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap perencana strategis perusahaan. 2. Sebagai alat ukur performance proses perencanaan produksi. 3. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. 4. Memonitor hasil produksi. Tahapan produksi massal. 1. Market research dan feasibility study market research. Berikut brainstorming.
3 menentukan tujuan dan batasan produk, 4 menggambar produk, 5 review produk, 6 membuat prototip atau produk contoh, 7 uji coba, 8 memproduksi secara massal, dan 9 berikan garansi. Sekian untuk belajaran kita di KD 310 410. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Kita mempersiapkan diri untuk materi di minggu berikut.